Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, kami dari Majelis GKJP Manunggal Jumat akan menyampaikan warta Jumat. Untuk warta Jumat yang pertama, persembahan minggu yang lalu, kantong GPDI masuk Rp794.000. Kemudian sekolah minggu masuk Rp137.000. Ucapan syukur masuk Rp455.000. Pembangunan masuk Rp345.000. Kemudian untuk warta yang kedua, Bapak Petugas PA Malam Jumat untuk kelompok Samaria di tempat Bapak Benyamin Muslim, untuk pelayan Bapak Triono, Bapak Sawali, dan Bapak Dianto. Untuk kelompok Hebron bertempat di Bapak Purwanto Dewi, pelayan saya sendiri dan Pak Yamin. Untuk kelompok Simeon di tempatnya Bapak Kemi, untuk pelayan Bapak Yusuf, Bapak Triono, Ibu Sukini. Kemudian untuk kelompok Sinai bertempat Bapak Adi Pramono, pelayan Bapak Nugroho dan Pak Haji. Untuk kelompok Gesimani bertempat di rumahnya Bapak Daniel, pelayan Bapak Daniel dan Ibu Sri Rahayu. Untuk warta yang ketiga, pengisi pujian minggu depan dari ibu-ibu. Pengisi pujian minggu ini dari anak-anak yang sini. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang ikut Natal PKSAG, nanti jam 12 sudah siap berangkat. Diharapkan memakai pakaian tradisional, minimal batik. Yang kelima, singer minggu depan dari kelompok 2 Hebron. Untuk Jumat malam jam 19.30 sudah siap mulai latihan agar tidak terlalu malam. Demikian warta Jumat. Selanjutnya kami mohon untuk bangkit berdiri warga Jumat. Kita pujikan Kidung Jumat nomor 17. Tuhan Allah
Sekaligus juga di tengah-tengah nanti kita akan bersama-sama menghantarkan anak-anak kita menuju pengakuan iman percaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah ini sambil masing-masing kita berkata dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya hanya di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Persilakan. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang tertulis di dalam Mazmur pasalnya di 119 ayat 10 dan 11 yang demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pengakuan seperti inilah kiranya menjadi pengakuan kita dalam kita mengikut Tuhan. Kita terima dengan pujian untuk cepat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikasihkan pula di sana bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab pada nanti. Yang artinya semua pesan, semua nasihat yang disampaikan Tuhan melalui para nabi-Nya bersumber atau bermuara kepada hal mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin menjadikan
pengingat bagi kita jalan hidup dalam kasih dan melakukan kasih. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menundukkan diri kita, mengakui segala kesalahan kita melalui atau di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami mengakui keterbatasan kami. Kami mengakui kelemahan mulai kepentingan kami, di mana kami masih mementingkan ego dan kepentingan kami pribadi jadi utama, sehingga kami melalaikan, lupakan kehendak hidup di dalam kasih. Tantangan, cobaan, dan godaan dunia seringkali masih melelahkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun dalam kerendahan hati kami mengakuinya. Mohon sucikan kami, Tuhan, layankan kami untuk kembali menghadap. Terlebih lagi dengan kami ya Tuhan kami, agar kami lebih mampu lagi membuktikan diri dalam tindakan kami sebagai anak-anak yang telah beroleh kasih dan mereka hidup di dalam pengajaran kasih. Ini ya Tuhan pengakuan kami dan permohonan kami. Kami naikkan kepada Amin. Selanjutnya mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima kita dan Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh di dalam kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang penuh kasih, memiliki inisiatif terlebih dahulu mengasihi kita, membuktikan mewujudkan kasihnya kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita yang penuh kasih dan merespon ini dengan hidup di dalam kasih, terutama dalam kita juga mengasihi Allah di dalam hidup kita. Kita ingin jadi berita putra kita. Kita terima ini dengan kita pujikan itu Jumat 40 aja benar. Amin. Oh
Baru kita terambil dari Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan 13 yang demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allah selain dari takut akan Tuhan Allahmu, itu menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hati, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan, taat, takut akan Tuhan menjadi wujud respon kita atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diwartakan sebelumnya, pada pagi hari ini ada kesukaan atau sukacita besar di tengah-tengah Jumat ini. Di sini karena anak-anak kita, anak-anak saudara, tiba waktunya setelah mengalami proses pembelajaran dan menanyakan kepada diri mereka pribadi untuk mengukur, melihat keseriusan mereka. Mereka menyatakan bersedia dan akan terus mengikut Tuhan Yesus Kristus, jadi bagian miliknya dalam persekutuan jemaat Allah. Dan pagi hari ini mereka akan menyatakan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya di sini. Bila dulu mereka pada saat kecil datang ke gereja jadi milik Tuhan, diserahkan oleh orang-orang tua mereka dalam baptisan, pada hari ini mereka secara pribadi akan mengaku percaya sebagai pribadi-pribadi yang dewasa, yang menyadari, mengerti akan pilihannya dan konsekuensi terhadap pilihannya. Oleh karena itu, sebelum bersama-sama kita harus menyaksikan dan menjadi saksi janji iman percaya mereka kepada saudara-saudara yang akan mengaku iman pada pagi hari ini, dengarkanlah apa yang menjadi ketetapan atau tata-tata Sidi menurut GKJT. Ketika saudara masih anak-anak, saudara telah diserahkan oleh kedua orang tua kalian dengan dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengharapan orang tua, iman itu tetap lestari dalam hidup saudara. Setelah dewasa, saudara diharapkan dapat mengaku iman atau Sidi secara pribadi. Tuhan menghendaki agar hidup saudara menjadi semakin dewasa di dalam iman. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Juga di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 13-14 dinyatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pengakuan iman yang akan saudara dengarkan menjadi penanda bagi saudara melalui kehidupan orang dewasa, menjalani di dalam iman, teguh di dalam iman, dan taat menjalankan perintah Tuhan.
Nah, sekarang saudara ber-12 saya undang untuk bangkit berdiri mengaku kepada jemaatnya datang ke hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara Windy Anastasia, putri dari Bapak Supriyanto dan saudara Ibu Damiati. Yang kedua, saudara Yermia Dwi Takarini, putra dari Bubi Fitriyati ya, Maryam dan Bapak Panggil. Yang kedua, Teresia Nicolin Patricia, putra dari Bapak Suryati dan Ibu Istiqomah. Selanjutnya, Gracia Nancy Levita, putri dari Bapak Purwanto dan almarhum Ibu Yusmiati. Kemudian saudara Diskilia Mega Utami, putri dari Bapak Benyamin Muslim dan Ibu Prihanti Ningsih. Fendi Taditya, putra dari almarhum Ibu Jumilah Ningsih dan Bapak Noto Prayitno. Selanjutnya saudari Junia Ayu Lestari, putri dari Bapak Selamat dan Ibu Sutini. Yang kedua, malam tak bobot kemarin dilalah dakwah. Selanjutnya, Novita Ayu Kristiani, putri dari Bapak Suroto dan Ibu Purwaningsih. Selanjutnya, saudara Alfiano Nathanael, putra dari Bapak Dwi Setiawan dan Ibu Suyati. Selanjutnya saudara Robert Panggil Magale supaya belajar. Kita dari Bapak Barnabas Baji dan Ibu Sumaniati. Salah mana yang masalah? Selanjutnya saudara Chandra Putra Pratama, putra dari Bapak Haryono dan Ibu Noviana. Terakhir yang ke-12, saudara Brian Ega Yunanto, putra dari Bapak Yunus Sugianto dan Ibu Mega Sabi. Maaf. Sudah dikasih Tuhan, inilah anak-anak saudara yang dengan iman percaya mereka, dengan kesadaran teguh, setelah proses pembelajaran secara lama, hampir 1 tahun, mereka kemudian di akhir memilih untuk tetap percaya menurut Tuhan. Dan oleh karena itu, ini menjadi sukacita bagi saudara semua, selamat kepada para orang tua. Anda telah melakukan janji saudara ketika saudara membawa anak-anak saudara pada waktu itu untuk mendapatkan baptisan. Pada saat ini, anak-anak ini telah saudara hantarkan untuk sampai kepada pengakuan iman percayanya secara pribadi. Bagi saudara ber-12, saya tidak akan baca sebut nama satu-satu lagi. Di hadapan jemaat dan di hadapan Allah di tempat ini, saya ingin bertanya kepada saudara, dan saudara menyatakan janji saudara melalui
jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara mengakui dengan perasaan malu yang mendalam bahwa semua manusia termasuk saudara sejak di dalam kandungan dan sejak lahir telah berdosa dan terus berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Apakah saudara menyesali dosa-dosa bagaimana jawab saudara? Apakah saudara mengakui? Yang kedua, apakah saudara percaya terhadap kebebasan dan penebusan oleh kasih karunia Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus? Apakah Tuhan Yesus Kristus saudara terima sebagai juru selamat saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya dan menerima? Yang ketiga, yang terakhir, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran keselamatan yang sempurna? Apakah saudara berjanji untuk tunduk kepada pengajaran gereja tersebut? Apakah saudara akan tunduk kepada penggembalaan khusus serta nasihat atas dasar iman Kristen? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara percaya dan sanggup? Baik, saudara telah menyatakan janji kesetiaan, kesanggupan, dan kesetiaan saudara di hadapan Tuhan disaksikan Jumat ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan saudara sama-sama menyatakan iman percaya saudara di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Baik, saudara telah menyatakan iman percaya saudara. Sebelum bersama-sama saudara menerima pengakuan sini, mari kita bersama-sama dan mengucap Jumat untuk memujikan Saya Mau Ikut Yesus. Saudara silakan. Saya mau ikut Yesus. Inilah janji saudara. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya di segala zaman, segala situasi. Dan oleh karena itu, saat ini saudara akan terima pengakuan sini. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Allah yang menjadi sumber berkat, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara semuanya berdua belas saat ini masuk ke dalam kemuliaan yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan saudara. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Anak-anak kami telah mengikrarkan pengakuan dan janji iman percaya mereka. Kiranya Engkau menguatkan hati mereka sehingga dapat dengan teguh memegang iman percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar anak-anak kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segala kekuatan, akal dan budi. Pakailah anak-anak kami sebagai alat untuk pelebaran kerajaan dan kemuliaan, supaya banyak orang semakin menyaksikan kemuliaan dan percaya kepada menerima keselamatan dan hidup kekal sebagai anak Allah. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Sekali lagi belum sama-sama kita menyatakan syukur di dalam persembahan kita. Anak-anak ini juga akan menyatakan syukur di dalam pujian mereka.
pujian dari mereka bersama, dan saya syukur mereka juga akan mereka nyatakan bersama-sama. Kita nyatakan melalui persembahan syukur sulung. Kita pujikan hitung cuma 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat.
Ya, sekali lagi menjadi sukacita dan selamat kepada panjenengan para orang tua, anak-anak panjenengan sudah berani dengan sadar dan dewasa menyatakan iman percaya. Artinya mereka saat ini telah dewasa secara iman dan mereka bertanggung jawab atas iman percaya mereka secara pribadi. Sebagai yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam pertemuan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon Tuhan untuk memampukan kita menentukannya dengan sebaik-baiknya. Bapak, tiba waktunya kami akan bersama-sama mendengar, menggumuli dan menentukan firman. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan hadir di dalam hati, tubuh, dan pikiran kami. Kemudian Engkau juga berkenan bersabda melalui amal, sehingga kami beroleh kekuatan, tunjuk terang perjalanan kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkenan berfirman Tuhan, kami anak-anak-Mu senantiasa siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mengumpuli firman Tuhan yang telah disusun oleh Sinode GKJTU. Pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-17. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Saya bacakan bagi saudara semua. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi yang melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, saya dan saudara yang mendengar, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, tetap taat di segala keadaan. Tema pertemuan kita pagi ini. Oke. Yang kita baca bersama-sama tadi mengisahkan proses ketika Tuhan Yesus telah memulai pelayanannya, yaitu dengan kemudian menjalani salah satu proses terima baptisan atau menjalani proses dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Memang pada waktu itu Yohanes telah mengawali pelayanannya dalam tugasnya membuka jalan bagi Tuhan. Banyak orang datang dibaptis untuk bertobat sebagai tanda bertobat dan disucikan kembali. Nah, setelah itu salah satunya Yesus datang. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, baptis, arti kata baptis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atau artinya sejatinya, berarti baptis, pengejaannya baptisum, yang berarti menyelamkan, mencelupkan atau membasuh. Kita akan mengatur terkait pastinya dengan air, menyelamkan, mencelupkan atau membasuh. Nah, makna dari baptis itu sendiri menjadi simbol dari, pertama, ada beberapa makna yang bisa dipelajari atau diterima dari baptis itu sendiri. Pertama, tanda atau lambang dari kematian diri yang lama
yang dulu berdosa dan sekarang dibangkitkan menuju hidup baru bersama Kristus. Yang kedua juga bisa dipahami sebagai bentuk penyucian atau pengampunan dosa. Kan dibersihkan, mandikan dengan air supaya bersih. Suta sebagai komitmen untuk hidup sesuai ajarannya. Bersih, kita lakukan. Dan juga bisa dimaknai sebagai tanda atau simbol bahwa telah dimeteraikan masuk ke dalam persekutuan umat milik Allah. Sebagai simbolis kita dan manusia seringkali juga melakukan itu, suka memberikan tanda-tanda secara simbolis sebagai memperingati atau momen di dalam momen-momen tertentu. Baptis pun demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terkait hal ini, mari kita perhatikan ada yang sebenarnya sedikit janggal, sedikit boten pas. Dan itu juga disadari oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya. Lagi menungso, kiranya aku buat nosi dirasani Yohanes. Aku ini statusku udah rendah kok malah aku sing baptis Gusti. Kudunya aku sing baptis. Yohanes Pembaptis sendiri mengakui menyadari itu. Makanya di ayat 14 tadi dikatakan, akulah yang perlu dibaptis, bukan panjenengan yang dibaptis. Karena pemaknaan baptis tadi yang pertama juga salah satunya adalah tanda penyucian dari dosa. Lah Gusti masa berdosa kok harus dibaptis? Pemahaman Yohanes demikian. Nanti salah orang salah penafsiran, salah pemaknaan, salah pemahaman kok Yesus dibaptis pada waktu itu tuh. Tetapi Yesus mengingatkan, intinya baptis itu bukan hanya sebagai tanda penyucian dari dosa, tetapi juga legitimasi tentang simbolis peneguhan iman untuk disaksikan oleh orang lain. Nah, Yesus kemudian menjawab di ayat 15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggunakan seluruh kebenaran. Dari awalnya sudah dirancangkan dan proses direncanakan dengan baik kepada Allah demikian. Karena ingat, Tuhan Yesus satu sisi juga dalam rupa manusia dan sekaligus memberitahu dan dari manusia itu kasusnya harus melewati proses yang demikian. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, terkait dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu yang baru saja kita baca dan apa yang kita bisa pelajari melalui tema kita, taat, tetap taat di segala keadaan. Mari kita perhatikan teladan baik dari Tuhan Yesus sebagai manusia. Meskipun sejatinya dia mempunyai power, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan lebih, tetapi dia tidak menggunakannya untuk terus kemudian sok-sokan atau senang-senang. Tidak derek aturan lain. Kalau kita perhatikan di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali saat kita memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki akhirnya kita sering minta dispesialisasikan. Wes aturan dilanggar orang, atau minimal sekali minta fasilitas yang lebih. Kekuatan atau power atau kuasa ini bisa berupa jabatan, uang, atau karusan badan itu saja. Menang-menang. Contoh kabel, kalau pejabat biasanya masih sempat kami beberapa saat yang lalu. Foto-foto ketinggalan nih, jalur difasilitasi kabel pemikir seperti itu. Makanya kecuali memang dalam situasi urgent atau genting atau darurat memang, tapi seringkali tidak penting-penting amat. Memang makanya pengumuman ning kantor kurang persiapan jalur dalan patroli itu buka ning dalan. Akhirnya banyak orang keteteran bingung minggir dari dalan untuk berjalan.
Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya seharusnya punya fasilitas lebih, saya punya kuasa. Tetapi Yesus dalam rupa manusianya, Allah dalam wujud manusia memberi teladan. Oh, aturannya sebagai musuh ini dia tak lakon. Sebuah hal menarik contoh terjadi di sebuah negara beberapa tahun yang lalu di Uruguay, ini daerah Amerika Latin. Ada seorang presiden terpilih orang yang terkenal sangat sederhana. Suatu kali dia dilihat atau ditemukan terfoto sedang antri di rumah sakit untuk cek kesehatan. Namanya ini bukan Jose Uia. Kita ngaku macamnya waktu ya. Itu jadi presiden tahun 5 tahun. Bahkan dia sangat sederhananya tidak menggunakan fasilitas negara yang berlebihan ketika dia jadi presiden. Pemimpin, pejabat, punya kuasa, tetapi dia memilih untuk ya saya satu sisi memang menerima mandat memiliki kekuasaan, tapi di sisi lain saya juga adalah manusia biasa, jadi bagian masyarakat Uruguay. Yuk sesuai aturan yang berlaku, tidak minta dispesialisasi. Sami kalian teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, kadang-kadang kita kemudian tidak taat, tidak mengikuti aturan itu karena ya sedang menghadapi mau kekuatan, kelebihan dan segala macam, akhirnya beset. Niki kosoak-soalnya ketika saat sulit atau dalam keterbatasan. Seringkali kalau kita terima tekanan atau situasi-situasi sulit, akhirnya wah memaklumi keadaan, minta dimaklumi, minta dispensasi dan seterusnya. Banyak hal. Wah Pak, kula lek boten pindah ora iso munggah pangkat. Pak, lek kula boten curang ora iso pati dan seterusnya. Atau contoh sederhana lah, mungkin kita pernah atau sering dilihat. Seringkali kalau kita ke jalan-jalan kota-kota besar nih, nah ini orang-orang pengemis, mungkin dari antara mereka ada yang benar-benar difabel atau cacatan dengan bermodal tanpa kasihan minta-minta. Ya oke lah, tidak salah sih. Bahkan sampai beberapa kali ditemukan ada yang etok-etok acting difabel seperti itu atau cacat. Padahal ya tidak salah sih sebenarnya. Tetapi beberapa di antara mereka memilih untuk tidak menyerah dengan keterbatasan mereka. Ini salah satu contohnya. Siapapun namanya ini dan beberapa yang lain memberikan contoh. Iya, saya boleh terbatas situasi saya. Situasi saya lebih sulit. Pantas bawah, bahwa minta dibelas kasihan. Tetapi dia memilih untuk iya saya berjuang. Ya oke, dikasihani, terima kasih. Diberi fasilitas atau dimaklumi. Oke. Tapi bukan berarti kemudian saya memilih untuk jadi malas dan tidak mau berjuang. Mari jadi inspirasi pada kita. Seringkali kita ketika ada dalam situasi sulit jalur dispensasi dan alasan untuk malas, untuk tidak mau taat dengan aturan, untuk tidak mau taat dengan kehendak Allah. Tuhan aku dari jenengan, tapi kok jual betul, saya tak kasih deh, saya tak ngerti, seterusnya dan seterusnya. Godaannya terlalu berat dan banyak hal lain. Nah, yang ketiga yang memungkinkan kita tidak taat, situasi ketiga kepada Tuhan, kepada aturan adalah ketika dapat peluang atau dapat kesempatan. Gambilannya mungkin paling ikonik kita pernah mendengar karena Niko kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu cukup ikonik. Cukup terkenal. Tapi contoh sederhana mau tidak tepat ini kapanan putih atau lampu merah putih ini. Dan saya ngetos ini.
Kulo apal kabeh dadi sering dolane pasar sapi. Oke, pasar sapi arah saking Tugiri lagi saking Semarang niki. Sing keng mriko saking iki. Angkote niku arah saking Kopeng. Jalan Kopeng. Nah, niki salah satu lampu merah yang terkenal lama. Niki suwi. Kulo iso gegeden niki. Dilalui berikut juga. Sok gegeden. Apa teh jetas itu lampu apa aduh suwi. Nek siang pas lami ada oke lah, kadang-kadang meskipun ada godaan untuk melanggar, tetapi meskipun ada polisi dan berikut, tetapi mergo jalannya rame, nek kula melanggar, niku kemungkinan cilok diunek. Better like pas lanjut Pak, kita wengi kita jam 11. Lampunya tesnya bangjunya tesnya nyala. Saya pikir tapi kok sepi. Timbang tunggu suwi lah. Saya ngaku jujur beberapa kali tergoda untuk 14 pasti. Langgar aturan tidak. Karena itu nopo merasa ada kesempatan untuk peluang untuk dikatakan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dalam kehidupan kita pun demikian mungkin. Wah, kalau ada sing ngerti kayak duitnya bapak kebeleta, duitnya ibu kebeleta, untuk kadal tak cuma 100 oke lah orang konangan. Kalau seandainya konangan kalian ngomong kok tiket berarti nek tuyul ini dan seterusnya. Kok duitku hilang? Bisa demikian. Atau dia wah kayak DWA tak rampok hilang kesempatan atau hal-hal lain. Kadang-kadang kesempatan saja membuat kita tidak taat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya tidak panjangkan lagi. Memilih taat pada akhirnya bukan soal takut atau sama dihukum, melainkan memilih taat adalah sebuah keberanian untuk setia pada kebaikan yang tentunya kita yakini yang telah Tuhan berikan kepada kita, ajarkan kepada kita. Bahkan ketika jalan itu sunyi, dalam artian situasi memungkinkan. Meskipun juga kadang hasil belum tentu bisa kita tuai pada saat itu. Tetapi yakinlah taat akan membuat kita dikasih dan taat juga bisa diartikan kita orang Jawa sok gatuk matuk arti. Itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat kepada-Nya. Tetapi atau menjalani semua kehendaknya, semua rindu. Dan biarlah kita seperti tema kita pada pagi hari dan seperti teladan di dalam Yesus Kristus. Meskipun memiliki kesempatan, memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk mendapatkan dispensasi tidak taat aturan, tetapi beliau memberi teladan sebagai manusia. Saya tetap menjalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Tetap taat di segala keadaan. Gusti berkati. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu, kasih ucap syukur atas firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami memilih jadi taat pada kebaikan seperti yang telah Kau ajarkan dan Kau teladankan. Meskipun mungkin kami memiliki kuasa, kemampuan untuk melanggar aturan, ataupun kami memiliki keterbatasan sehingga kami mohon untuk dimaklumi, ataupun sebaliknya ketika kami memiliki peluang untuk melanggar. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang tetap tekun setia taat dalam niatan baik dan pengajaran baik sesuai aturan, sesuai pelatanan yang telah Kau berikan dan ajarkan. Mohon ampun Tuhan bila di dalam hamba-Mu secara pribadi dalam menyampaikan firman pada hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Kau menyempurnakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan secara khusus pada hari ini Tuhan, kami percayakan syafaat kami bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini. Satu persatu kami mohonkan berkat, kami mohonkan penyertaan. Berilah kalimat mereka rezeki, kecukupan, baik di dalam kehidupan mereka secara rohani maupun di dalam kehidupan mereka secara manusiawi jasmani sehari-hari.
Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka upaya kerjakan, mereka beroleh hasil yang terbaik, kecukupan rezeki untuk mensejahterakan kehidupan mereka secara hari-hari dan berlimpah subur dalam kehidupan mereka. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan, kami juga mohonkan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan menuntut mereka untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mengelola, menjalani kehidupan mereka di dalam tubuh mereka masing-masing, sehingga terjauhkan dari darah dan sakit penyakit. Saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit, kami mohonkan berkat kasih-Mu ya Tuhan, kekuatan dari-Mu ya Tuhan, sehingga boleh segera pulih dari sakit penyakit yang mereka alami. Secara khusus juga saat ini, saudara kami, Ibu Ana bersama anak yang baru dilahirkannya, Evanda Emmanuel, yang masih dalam proses ya Tuhan untuk memulihkan kekuatannya, memulihkan situasinya. Mohon Tuhan berjamaah, Engkau beri kekuatan kepada ibu dan bayi, sehingga mereka berdua boleh segera pulih, dikuatkan oleh karena kasih, sehingga dapat segera pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, rumah mereka dalam kondisi sehat bugar, siap melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan, kami mohonkan kekuatan dan kepulihan dari saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan tidak dapat kami sebut satu persatu, Engkau limpahkan juga kasih kekuatan dalam kesehatan mereka. Para sesepuh kami, senior-senior kami dalam keterbatasan fisik mereka yaitu dalam keterbatasan tidak mereka, kami mohonkan ya Tuhan, Engkau melawat mereka di dalam sukacita, di dalam meskipun terbatas secara fisik, tetapi mereka masih boleh merasakan damai sejahtera sukacita oleh karena penghiburan Tuhan. Tuhan, kami mohonkan juga secara khusus anak-anak kami yang baru saja nyatakan iman percaya mereka dalam pertemuan mereka nantinya, biarlah mereka dapat terus mewujudkan hidup di dalam dewasa iman mereka dengan sebaik-baiknya, taat, setia kepada dalam bimbingan dan petunjuk teladan nasihat orang tua mereka masing-masing dan kami semua yang ada di sini, mereka boleh bertumbuh semakin dewasa. Kami para orang tua, biarlah kami terus dapat menjadi teladan yang baik dan mencukupkan Tuhan hal-hal yang dibutuhkan bagi anak-anak kami dalam bertumbuh iman. Tuhan, kami juga mohon kiranya mau memberkati kami semua di sini dalam persatuan kami GKJTU, Jemaat Mandugal Agama, di dalam peran kami masing-masing saling melengkapi, terutama dalam persiapan kami rancang menjalani tahun 2026. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama, demi nama disaksikan oleh dunia ini. Tuhan, inilah permohonan kami yang tentunya sangat-sangat jauh dari sempurna. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri menyempurnakan seluruh rancangan baik anak-anak bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syafaat kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman percaya kita di dalam Rasul. Saudara, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang hidup sebelum kita ataupun sudah kita dimanapun berada. Demikian pengakuan Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, ya Yesus, ku berjanji. Yeah.
bersyukur sebab nama baik. Ya Tuhan. Dengan kerelaan dan kerendahan hati kita nyatakan syukur kita. Sambil kita pujikan guru pimpin. Ya. Taat syukur kami. Melalui kesempatan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan terimanya dengan sukacita di hati. Dan biarlah ini ya Tuhan, kelola dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, berkatilah di Tuhan setiap anak-anak, setiap tangan-tangannya dengan sukacita menyatakan syukur mereka. Dan karena itu ya Tuhan,
Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam iman percaya kami, Engkau jadi sumber berkat ini. Selanjutnya Tuhan telah mengajarkan kepada kami, biarlah kami Tuhan. Apa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyebut ibadah ini pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita pun setia, taat di dalam jalan Tuhan. Kita terima berkat kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Terimalah. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Kristus dan yang menyertai, mampukan, kuatkan, dan hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta. Dekat itu ya. Mana tuh, Bro? Ya.
Ngono kuwi. Ini. Mana sih Kang? Kembali ya. Kepiye? Romo sing ngene ini Mayan. Makasih. Latasmu, takkan kembali kuat.